Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah curahkan nikmatnya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan zakat. Dan mudah-mudahan pembahasan mengenai zakat ini mengingatkan kita dan membuat kita faham, lalu selanjutnya memotivasi kita untuk tidak pernah melalaikan zakat. Dan bahkan mudah-mudahan dengan rangkaian taklim ini, kita semua yang hadir di majlis ini akan menjadikan zakat sebagai kebutuhan kita. Jadi bukan terasa sebagai beban, tetapi justru sebagai kebutuhan kita. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah mengeluarkan zakat seperti yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan Allah memberkahi segala kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim pagi ini, pembahasan kita yang berkaitan dengan zakat adalah mengenai siapa orang yang berhak menerima zakat, atau siapa saja yang berhak menerima zakat. Jamaah rahimakumullah, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah, bahwa ada 8 asnaf penerima zakat. Dan asnaf ini artinya adalah macam ataupun kategori. Jadi ada 8 macam atau kategori para penerima zakat. Yang pertama adalah al-fuqara. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidah minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahu maulana al-azim. Jamaah rahimakumullah,
Sebelum kita masuk pada pembahasan 8 penerima zakat, ada pertanyaan. Kalau Allah sudah menentukan 8 penerima zakat, apakah berarti ketika kita mengeluarkan zakat harus mencakup seluruh kategori ini? Artinya harus dibagikan kepada semua 8 asnaf ini. Atau bagaimana? Jamaah rahimakumullah, baik zakat fitrah maupun zakat mal dalam mazhab Imam Syafi'i, jika yang membagikannya itu adalah seorang imam, artinya seorang pemimpin, maka wajib dibagikan merata menyentuh seluruh kategori yang 8 tersebut. Tapi kemudian pendapat jumhur ulama atau mayoritas madhab, diantaranya adalah madhab Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa boleh mengeluarkan zakat hanya pada satu kategori saja. Jadi tidak harus mencakup seluruh kategori. Dan di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri dikatakan di sini kalau seandainya yang membagikannya adalah pimpinan. Jadi dia himpun zakat tersebut sehingga jumlahnya banyak terkumpul, maka dalam keadaan seperti itu dalam madhab Imam Syafi'i harus dibagikan kepada 8 kategori penerima zakat yang ada. Artinya dicari semua kategori. Kalau seandainya hanya ada 6 kategori, ya dibagikan kepada 6. Ada 5, dibagikan kepada 5. Seperti itu. Namun kalau seandainya yang membagikan itu adalah langsung orang yang mengeluarkan zakat, maka jamaah rahimakumullah dalam madhab Imam Syafi'i dikatakan wa illa falil mawjudina minhum. Maka boleh dibatasi hanya yang ada saja. Kategorinya yang ada saja. Umpamanya fakir miskin saja. Atau fakir saja. Itu diperbolehkan kalau yang membagikannya adalah individu yang mengeluarkan zakat. Sedangkan jika dibagikan oleh pemimpin yang menghimpun atau juga panitia yang menghimpun begitu, maka hal ini dalam mazhab Imam Syafi'i harus didata betul mencakup ke-8 asnaf tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian kita akan masuk pada pembahasan mengenai masing-masing penerima zakat. Yang pertama yaitu adalah al-fuqara. Al-fuqara ini adalah bentuk jamak dari fakir. Jadi fuqara jamak, fakir itu adalah bentuk tunggalnya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang fakir itu adalah man laisa lahu malun wala kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayati. Definisi seseorang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Jadi tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Falaisa lahu zaujun wala aslun wala far'un yakfihi nafaqatahu. Contohnya saja, seorang fakir itu adalah orang yang tidak punya suami atau orang yang tidak memiliki keluarga, orang tua
kakek atau nenek yang mampu. Kemudian juga tidak memiliki keturunan yang mampu. Artinya jamaah rahimakumullah, seseorang yang tidak memiliki harta, lalu kemudian tidak memiliki pekerjaan, tetapi kalau anak-anaknya itu adalah orang-orang yang mampu dan mereka menjamin kehidupan orang tersebut, maka yang bersangkutan tidak masuk kategori fakir. Jadi sekali lagi, seumpamanya ada orang tua yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tapi anak-anaknya adalah orang mampu, lalu kemudian mereka mencukupi kebutuhan orang tuanya, menjamin kebutuhan orang tuanya, maka orang tua tersebut tidak termasuk dalam kategori fakir. Karena fakir ini adalah orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki pekerjaan, baik yang bersumber dari dirinya sendiri ataupun jaminan dari orang lain. Jadi yang tidak ada jaminan dari orang lain, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, maka dia termasuk fakir. Tetapi kalau dia tidak punya harta, dia tidak punya pekerjaan, anak-anaknya menjamin kehidupannya dicukupi, atau orang tuanya yang menjamin, atau kakek neneknya yang menjamin, sehingga kehidupannya dicukupi, maka orang ini tidak termasuk dalam kategori fakir. Dan jamaah rahimakumullah, di sini dijelaskan wala yuhaqqiq kifayatahu mat'aman wa malbasan wa maskanan kaman yahtaju ila asyrah wala yajidu illa thalathah. Orang yang fakir tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, baik itu makanan dan minuman, kemudian pakaian, dan juga tempat tinggal. Dan dia, kalau diilustrasikan dengan angka dan bilangan, kebutuhannya 10, tetapi dia hanya bisa mencukupi kurang dari separuh dari kebutuhan pokoknya. Jadi kebutuhan pokoknya ada 10 umpamanya, dia tidak bisa mencukupi separuhnya. Jadi umpamanya dia hanya bisa mencukupi 3 dari 10 kebutuhan hidupnya. Maka orang ini juga termasuk orang yang fakir. Jadi jamaah rahimakumullah, ini memang ada beberapa penjelasan yang detail mengenai siapa orang yang fakir. Seperti yang disebutkan tadi. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ini berkaitan dengan fakir, sekarang kita akan masuk siapa itu yang disebut dengan masakin. Fuqara dan masakin. Masakin itu jamak dari miskin. Jadi masakin artinya orang-orang miskin. Bentuk tunggalnya adalah miskin. Siapa mereka? Huwallazi yaqdiru ala kasbi ma yasuddu saddan min hajatihi walakin la yakfih. Yaitu orang yang bisa berusaha atau punya pekerjaan yang bisa menutupi sebagian kebutuhannya dan tidak bisa mencukupi seluruhnya. Dan kemudian diperjelas kaman yahtaju ila asrah wa indahu thamaniyah la takfihil kifayah allaiqah bihalihi min mat'amin wa malbasin wa maskanin. Seperti orang yang membutuhkan 10, artinya kebutuhan pokoknya adalah 10, tetapi dia hanya bisa mencukupi lebih dari separuh, tapi kurang dari 10. Kira-kira seperti itu adalah masuk dalam kategori orang miskin. Lebih dari separuh, tetapi kurang dari 10. Seumpamanya kebutuhan mendasarnya itu adalah 10,
dia hanya bisa mencukupi 8. Nah, ini juga termasuk dalam kondisi miskin. Kemudian jamaah rahimakumullah, lalu kita bisa simpulkan seperti juga dijelaskan dalam madhab Imam Syafi'i, fal faqiru inda Syafi'iyah wal Hanabilati aswa'u halan minal miskin. Sehingga kita simpulkan bahwa kondisi ekonomi dari orang fakir itu lebih buruk daripada kondisi ekonomi orang miskin. Jadi orang fakir ini dia kondisinya lebih kurang dibandingkan dengan orang miskin. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha. Al-amiluna 'alaiha artinya adalah amil zakat. Amil zakat atau yang biasa kita kenal di Indonesia dengan lembaga-lembaga zakat. Wahum as-su'atu li jibayatis sadaqah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk mengumpulkan zakat. Wa yustaratu fihim, dan disyaratkan mereka itu al-adalatu wal ma'rifatu bi fiqhiz zakah. Jadi mereka disyaratkan adalah al-adalah. Al-adalah artinya jujur, tidak khianat, amanah, bertanggung jawab, memiliki sifat-sifat yang baik, dedikasi, dan lain sebagainya. Wal ma'rifah bi fiqhiz zakah, dan dia mengetahui dan memahami fikih zakat. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau ada lembaga zakat atau kepanitiaan zakat, maka tidak boleh kita pilih sembarang orang. Pilihlah orang-orang yang memang menguasai hukum-hukum zakat, minimal pimpinannya. Sehingga dia bisa mengarahkan orang-orang yang berada di bawahnya. Wa yadkhulu al-hashir wal katib wa qasimiz zakah baina mustahiqiha wa hafizul mal. Dan masuk dalam kategori al-amilina 'alaiha, orang-orang yang bekerja di dalam zakat ini, lembaga zakat, kepanitiaan zakat, yaitu orang yang mengumpulkan, kemudian orang yang mencatat, kemudian orang yang membagikan, kemudian orang yang menyimpan. Jadi mengumpulkan, kemudian mencatat, kemudian membagikan, kemudian yang menyimpan. Jadi barangkali kalau kita sederhanakan, seumpamanya dalam lembaga zakat itu ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada bagian lapangannya, maka itu semua termasuk di dalam al-amiluna 'alaiha. Kemudian jamaah rahimakumullah, termasuk juga kalau seandainya zakat itu zakat mal, misalkan adadul mawashi wal kayyal wal wazzan wal ra'i. Termasuk kalau umpamanya itu zakat ternak misalkan, termasuk orang yang ditugaskan untuk menghitung jumlah hewan ternaknya. Kemudian orang yang ditugaskan untuk menimbang, seperti itu, menentukan takaran, dan bahkan juga termasuk ar-ra'i, orang yang menjaga setelah hewan ternak itu diserahkan sebagai zakat, maka dia ditugaskan untuk menjaga hewan ternak zakat itu agar jangan sampai mati sebelum diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi semua yang terlibat di dalam kelembagaan zakat ini, maka jamaah rahimakumullah, mereka termasuk al-amiluna 'alaiha. Kemudian jamaah rahimakumullah, walladzi yu'ta lil 'amil, yang diberikan kepada amil ini, wa bimathabatil ujrati 'alal amal, merupakan upah atas pekerjaannya yang diambil dari harta zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Jadi itu merupakan upah atas pekerjaannya
untuk membagikan zakat. Fayu'taha walau kana ghaniyan. Jadi meskipun amil itu orang yang berada, orang yang cukup, tetapi dia bekerja sebagai amil, maka tetap dibagikan upahnya dan diambilkan upah tersebut dari zakat yang dia himpun. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Jadi jamaah rahimakumullah, orang berada pun boleh diberikan upah dari pekerjaan itu. Lalu bagaimana kalau dia menolak? Nah, sebaiknya yang saya sarankan, karena dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, memang orang kaya sekalipun, orang berada sekalipun, orang cukup sekalipun, kalau dia menjadi panitia atau kelembagaan zakat, dia boleh berhak menerima, maka terima saja dulu, lalu kemudian bisa dia sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan ditolak dan jangan juga mengatakan bahwa saya tidak mau terima. Tetapi terimalah karena memang itu ada bagiannya yang dituliskan, ditegaskan oleh Al-Quranul Karim. Lalu kemudian kalau dia tidak mau gunakan untuk dirinya sendiri, boleh dia sedekahkan kepada orang lain. Lalu kemudian yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf qulubuhum. Kita mengenal bahwa mu'allafah qulubuhum ini orang yang baru masuk Islam. Nah, di sini akan kami jelaskan pembagiannya. Di antara mereka yaitu adalah du'afa'un niyyati fil Islam. Jadi mu'allafah qulubuhum itu maksudnya, definisi asalnya adalah orang-orang yang Islamnya itu masih lemah, begitu. Orang-orang yang Islamnya masih lemah, maksudnya itu ketika dia menerima Islam, Islamnya masih baru sekali. Maka jamaah sekalian kita lihat bagaimana pembagiannya. Ada yang membagi mu'allaf qulubuhum itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah orang muslim yang baru saja masuk Islam. Yang kedua kufar, orang kafir. Kalau muslim barangkali kita sudah tahu. Lalu bagaimana dimaksud dengan mu'allaf itu orang kafir, orang yang masih kafir. Nah, kita lihat jamaah rahimakumullah di sini. Orang kafir fasinfan, ada dua macam. Yang pertama sinfun yurja khairuhu. Orang kafir yang diharapkan kebaikannya. Maksudnya dia ada potensi untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua wasinfun yukhafu syarruhu. Yang kedua adalah orang kafir yang membahayakan dan mengancam dan tidak ada potensi atau tidak ada ketertarikan sama sekali untuk masuk Islam. Dan jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Nailul Autar disebutkan ada sebuah hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan zakat kepada orang-orang kafir. Liyuslimu, agar mereka masuk Islam. Jadi Rasulullah melihat mereka ada potensi untuk masuk Islam, maka kemudian Rasulullah memberikan zakat kepada mereka, liyata'allaf qulubuhum, agar hati mereka lebih tertarik untuk masuk Islam. Jadi jamaah rahimakumullah, seperti dalam Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan kepada Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hisn, Aqra bin Habis, Abbas bin Mardas. Dan jamaah rahimakumullah, mereka semua diberikan satu orang itu 100 ekor unta. Jadi tidak sedikit, tapi 100 ekor unta. Dan juga bahkan Rasulullah memberikan kepada Alqamah bin Alathah, yaitu ghanimah dari perang Hunain. Dan ini semua adalah orang-orang yang memang berpotensi masuk agama Islam. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak diharapkan keislamannya? Rasulullah tidak pernah memberikan. Jadi orang kafir hanya dianggap berpotensi untuk masuk Islam saja. Lalu pertanyaannya, apakah itu masih berlaku saat ini? Jamaah rahimakumullah, dalam mazhab Imam Syafi'i ditegaskan la yu'tal kafiru minaz zakah la li ta'lif wa la li ghairihi wa qad kana itahum fi sadril Islam
fi hali qillati adadil muslimin wa kathrati aduwwihim wa qad a'azza Allahu al-Islam wa ahlahu. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan zakat kepada orang-orang kafir di masa-masa awal, sekali lagi di masa-masa awal dakwah Islam di kota suci Makkah, itu adalah untuk menarik hati mereka, karena jumlah umat Islam masih sedikit dan jumlah musuh waktu itu sangat banyak. Jadi umat Islam masih sangat sedikit dan musuhnya sangat banyak. Sehingga Rasulullah SAW memberikan zakat kepada orang-orang kafir yang diharapkan bisa tertarik untuk masuk Islam. Adapun saat ini, kata Imamuna al-Imam Syafi'i, maka tidak diberikan lagi zakat kepada orang kafir. Baik yang diharapkan Islamnya, apalagi yang tidak diharapkan Islamnya, karena Islam sudah banyak pemeluknya dan Islam sudah menjadi suatu agama yang kuat di dunia ini. Jadi untuk konteks saat ini berbeda dengan masa-masa dakwah Islam yang pertama di zaman Rasulullah SAW. Jadi kita simpulkan dalam mazhab Imam Syafi'i saat ini tidak diberikan zakat fitrah dan zakat harta kepada orang kafir sama sekali. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, mu'allaf, al-mu'allaf. Mu'allaf ini adalah du'afa'un niyah fil Islam, orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam. Maka merekalah yang diberikan zakat dari baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yang kelima adalah ar-riqab. Ar-riqab ini artinya budak. Al-mukatib, yaitu budak yang membuat perjanjian dengan tuannya, kalau saya punya uang, kemudian saya bisa tebus, maka saya akan dimerdekakan oleh tuan saya. Nah ini jamaah rahimakumullah maksudnya dengan wafir riqab. Jadi budak yang kalau dia sanggup untuk memberikan uang, maka tuannya akan memerdekakannya. Ini juga dimerdekakan dengan zakat. Nah, karena itu terbukti bahwa ajaran Islam itu menghapus perbudakan di dunia ini. Yang keenam adalah al-gharimun. Al-gharimun yaitu orang-orang yang berhutang. Wahum al-madinun. Nah, baik itu yang berhutang untuk dirinya sendiri ataupun berhutang untuk orang lain. Baik itu hutangnya dalam ketaatan ataupun hutang dalam kemaksiatan. Nah, ini pendapat dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau pendapat di dalam madhab Hanafi, itu khusus hutang dalam ketaatan. Tetapi dalam madhab Imam Syafi'i, tidak dibedakan apakah dia berhutang dalam ketaatan ataupun untuk kemaksiatan. Fa in istadana li nafsihi lam yu'ta illa idza kana faqiran. Kalau dia berhutang untuk dirinya sendiri, maka dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diberikan zakat kecuali dia itu termasuk golongan zakat yang 8. Jadi kalau ada orang yang berharta, dia berhutang untuk dirinya sendiri, maka tidak diberikan dari zakat tersebut. Fa in istadana li nafsihi lam yu'ta illa idza kana faqiran. Jadi tidak diberikan uang zakat kepada orang yang berhutang untuk dirinya sendiri kecuali orang itu adalah termasuk dalam kategori fakir ataupun miskin. Lalu jamaah rahimakumullah, yang ketujuh adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian fi sabilillah ini pada dasarnya fisabilillah itu al-ghazwu, peperangan. Jadi al-mujahidun, para mujahid-mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan bagian di dalam zakat baik fitrah ataupun zakat mal. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedelapan itu adalah ibnus sabil. Ibnus sabil, mereka di dalam fikih Islam disebutkan al-musafir,
Ibnu Sabil itu orang yang musafir, melakukan perjalanan. Au man yuridus safar, atau yang ingin melakukan perjalanan. Fi ta'atin, safarnya safar ta'at. Kita sudah belajar sewaktu kita membahas tentang fikih safar. Safar itu ada dua, ada safar ta'at, ada safar maksiat. Jadi yang berhak untuk diberikan zakat adalah orang-orang yang safarnya dalam keadaan safar ta'at. Mereka dibantu manakala mereka tidak bisa mencapai ke tempat tujuannya kecuali tanpa bantuan keuangan ataupun perbekalan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian berhak untuk menerima zakat mal, zakat harta ataupun zakat fitrah. Walau kana ghaniyan fi watani, meskipun orang itu di tempat asalnya adalah orang kaya. Kira-kira seperti itu. Orang kaya melakukan perjalanan, kemudian dia kehabisan bekal sehingga tidak bisa untuk melanjutkan perjalanannya, dan perjalanannya itu adalah dalam rangka ketaatan. Boleh diberikan zakat. Nah, kemudian pertanyaannya, jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau kita menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk para santri, dan lain sebagainya? Jamaah rahimakumullah, secara singkat, saya ingin menyampaikan bahwa ada dua pendapat, antara yang menolak dan yang membolehkan. Jadi pendapat pertama mengatakan tidak bisa, karena untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya, itu tidak disebutkan secara letterlek, secara jelas di dalam Al-Quranul Karim. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, pendapat yang kedua, seperti yang dinukil oleh Imam Al-Qaffal, mengatakan bahwa macam atau kategori fisabilillah di jalan Allah itu tidak hanya peperangan, tapi semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan, termasuk pembangunan masjid, termasuk pembangunan pesantren, termasuk untuk beasiswa santri-santri yang ketika mereka itu mondok begitu, seharusnya mereka bisa mencari uang, kemudian mereka mondok, belajar, ya. Nah, ini juga jamaah rahimakumullah boleh disalurkan zakatnya. Jadi jamaah rahimakumullah, banyak pertanyaan seputar hal ini. Saya ingin tegaskan bahwa pendapat yang saya rekomendasikan adalah bahwa fisabilillah ini pada zaman kita ini bisa diperluas. Bisa diperluas, yaitu menjadi segala macam bentuk kebaikan. Seperti pembangunan masjid, kemudian pembangunan pesantren, pembangunan sekolah, pembangunan pusat dakwah, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, zakat betul-betul akan lebih termanfaatkan dan bisa meningkatkan kualitas umat Islam di seluruh dunia. Jamaah rahimakumullah, inilah ta'lim kita untuk kesempatan kali ini. Masih berkaitan dengan bab zakat. Hartaku surgaku, harta kita adalah surga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi harta kita, membersihkan harta kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang cukup, dan kemudian memberikan kepada kita kehidupan yang berbahagia di alam akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la maridan illa syafaitah ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahirabbil alamin. Kita Amin. tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaih. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Terima kasih, Ari. Ustaz. Amin. Barakallah. Pak.